Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin wa min rabbil alamin. Hikmah yang ke-39. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, la qurbata bin nawafil idza azarat bil fara'id. Amirul Mu'minin, Imamul Muttaqin, Maulal Muwahhidin, Ali alaihissalam bersabda bahwa tidak ada yang namanya mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara amal-amal yang mustahab jika hal itu membuat kerugian atau jika hal itu merusak hal-hal yang wajib. Jadi Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang mustahab jika hal itu mustahab yakni sunnah, yakni tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan hal-hal yang sunnah dan mustahab jika hal itu merusak hal-hal yang wajib. Contohnya gimana misalnya? Contohnya ketika misalnya orang di acara, anggaplah seperti acara Asyura misalnya, malam-malam Asyura, di mana ini contoh, di mana ketika malam-malam Asyura umumnya kita mengadakan majelis-majelis duka. Namun anggaplah ini hanya contoh saja, insya Allah tidak demikian, hanya contoh saja. Anggaplah kita mengadakan majelis dukanya sampai larut malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam, kan gitu, jam 4 subuh ya. Udah habis, sudah menangis-nangis, acara buka Asyura bersedih-sedih sampai jam 3 malam. Terus kan capek sudah itu badan. Waktu sholat subuh jam berapa? Jam 5. Terus dia karena udah capek akhirnya tidur, bangunnya jam 11 ya atau jam 12 ya. Nah ini dikatakan nangis-nangisnya itu untuk apa? Nangis-nangisnya dikatakan ini untuk Imam Husain alaihissalam nih. Tangisan kami, kesedihan kami, majelis duka kami, kidung-kidung kami, tepuk dada kami, semua ini li ajlil Husain alaihissalam. Ini untuk Imam Husain alaihissalam. Demi apa? Sehingga dengan perantara itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kan begitu. Namun ketika pada kenyataannya kita lihat sampai jam 3 subuh, akhirnya dia tidur, kecapean, lelap sampai bangun jam 11 siang, akhirnya sholat subuhnya lewat. Imam Ali alaihissalam mengatakan kamu tidak bisa dengan yang mustahab itu kan perbuatan mustahab itu, bukan wajib kan. Yakni mengadakan majelis sampai jam 3 subuh itu tidak wajib. Tidak wajib, tidak ada kewajiban kita sampai jam 3 subuh. Bahkan mengadakan majelis Asyura-nya itu bukan hal yang wajib. Mengadakan majelis Asyura bukan hal yang wajib. Benar bahwa sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditegaskan, sunnah yang sangat agung, sunnah yang sangat besar, tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Nah, kalau terus kita melakukan ikut majelis-majelis itu dan membuat kita lewat sholat subuh, ini dikatakan perbuatan kita yang ikut majelis-majelis itu, ikut acara-acara duka itu, yang tadinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dikatakan ini tidak ada manfaatnya, ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dengan kamu mengikuti acara duka itu, kamu kelewatan sholat subuhnya. Jadi
Kalau mau melaksanakan hal-hal yang mustahab, laksanakan hal-hal yang mustahab. Tapi jangan sampai merusak hal yang wajib. Contoh, itu satu contoh kan ya, yang umum. Contoh, sholat malam, sholat tahajud. Bangunlah dia, si fulan, bangun jam 1 malam. Sholat tahajud, Allah Akbar. Terus, anggaplah setengah jam kan sholat tahajud. Sampai dia jam 1:30. Biasanya gimana? Biasanya dia tidur lagi. Karena untuk apa? Biar nanti subuh bisa bangun. Tapi pada malam itu dia mau ngebut lagi. Habis sholat tahajud, baca Quran lagi. Habis baca Quran, baca doa Jausan Kabir lagi. Habis baca doa Jausan Kabir, baca doa apa lagi? Munajat Amirul Mukminin alaihi salam di Masjid Kufah lagi. Terus begitu, tertinggal misalnya 15 menit. Wah, ini 15 menit lagi mau sholat subuh. Dia sudah menunggu-nunggu. Tapi badan aku nih kayaknya capek banget. Rebahan dikit. Rebah dikit, dia lewat sampai bangun jam 12 siang. Sholat tahajudnya tadi, baca munajatnya tadi, apalagi ziarah jamiah kabirahnya tadi, Jausan Kabirnya tadi, ini semua tiada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena merusak sholat subuhnya yang wajib. Artinya hal-hal yang mustahab, sholat malam kita, apalagi ziarah Asyura kita, ziarah Jamiah Kabirah kita, ziarah Imam Ridha alaihissalam kita, ziarah Ali Yasin kita, Kumailan kita, Jausan Kabiran kita, itu bagus jika tidak sampai merusak hal-hal yang wajib. Kapan merusak hal yang wajib? Ini tidak ada gunanya. Jadi hal-hal yang mustahab ini, hal-hal yang sunnah ini, kapan dia merusak hal yang wajib, ini tidak ada gunanya. Ini tidak ada gunanya. Ini contoh kedua. Ini kita kasih contoh yang kehidupan sehari-hari ya. Biar lebih akrab dengan, istilahnya, dengan makna dari hadis Amirul Mukminin Imam Ali As-Sani. Jadi, kita berusaha mengkaji Nahjul Balaghah ini, mengkaji perkataan Amirul Mukminin Imam Ali As-Sani ini dalam perspektif kehidupan sehari-hari. Yani apa sih setelah kita baca Nahjul Balaghah ini, terus apa gunanya di kehidupan sehari-hari? Nah, itu kita mesti bisa dapat istilahnya poinnya atau nuktahnya atau titiknya, itu kita mesti bisa dapat. Jadi poin kemarin, misalnya minggu kemarin kita baca hadis dari Amirul Mukminin Imam Salam tentang wasiatnya untuk putranya Imam Hasan alaihissalam. Terus apa poin yang kita dapat? Oh, ternyata poin yang kita dapat, yang pertama, kita tidak boleh ujub. Kenapa? Karena kapan kita ujub, nanti orang tidak mau dekat sama kita. Kita akan sendirian. Kan itu poin yang keempat. Nah, minggu ini poinnya apa? Minggu ini poinnya jangan sampai perbuatan mustahab kita merusak hal-hal yang wajib. Tadi sudah kita kasih 2 contoh. Contoh pertama tadi apa? Contoh pertama, kita ikut Asyuraan sampai kelewatan sholat subuh. Contoh kedua tadi, sholat malam kita, kumailan kita. Biasa kan kalau di Indonesia tuh baca doa kumail itu paling banter setengah jam, tak lebih kan. Anggaplah kalau mau lambat-lambat sekali, kalau mau pelan-pelan sekali, banter-banter juga sejam, tak lebih. Anggaplah sama makan cemilannya, sama makan bakwannya, sama makan tawisnya, sama makan opornya, sama makan soto Medannya misalnya. Banter-banter juga sampai 1,5 jam, tidak lebih. Tapi setelah itu nanti terus istilahnya banyak lagi saling ngobrol, saling cerita, tetek bengek lah istilahnya, curhat-curhat sampai kadang lewat waktu. Jadi sampai kita jam 3 subuh, jam 4 subuh, akhirnya sholat subuh pun lewat. Silakan kalau mau hal-hal yang mustahab, kan mustahab itu saling menegur sapa sama teman, saling istilahnya
bertukar pikiran sama teman itu hal yang mustahab kan, bagus kan. Tidak apa-apa, mau sampai jam 3 subuh, tidak apa-apa. Mau sampai jam 4 subuh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai merusak yang wajib. Ya, ini jangan sampai merusak sholat subuh, misalnya. Tuh, ini contoh. Contoh berikutnya ini masih yang gampang-gampang nih contoh-contohnya. Nah, kita pelan-pelan akan coba menarik dalam kehidupan yang lebih detail. Contoh berikutnya, kita bekerja nih. Kita bekerja. Di mana kita memiliki kontrak yang kita harus laksanakan. Jadi misalnya masuk jam 7, pulang jam 4 sore misalnya gitu kan. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Terus tiba-tiba misalnya tidak tiba-tiba, yakni suatu kali apa istilahnya di ICC misalnya atau di satu tempat mengadakan acara apa saja, acara wiladah atau acara syahadah atau acara Idul Qadir, Idul Adha, Idul Fitri, apa sajalah acara. Acaranya biasanya sampai selesai jam 9 malam lah. Umumnya kan jam 9, paling banter jam 10 malam. Tapi karena kita mau mustahab-mustahaban istilahnya, mau sunnah-sunnahan, akhirnya jumpa sama kawan, ngobrol sama teman dan sebagainya. Ini hal yang mustahab, bagus ngobrol sama teman, tanya kabar, apa kabar teman-teman tuh bagus. Kita ini makhluk sosial, kita ini makhluk madani taba, yakni orang yang tidak bisa hidup sendiri. Kita orang yang harus hidup dalam berkelompok, kita orang yang harus hidup dalam komunitas, dalam sosial masyarakat. Tidak bisa hidup menyendiri. Makanya sangat bagus tanya kabar teman, jumpa teman-teman, silaturahim, bersilaturahmi, apa kabar, itu hal yang mustahab, bagus. Tapi kan umumnya setengah jam saja paling banter. Anggaplah kita mau lewatan, mau berlebih-lebihan sampai jam 4 subuh, sampai jam 5 subuh misalnya. Oke, sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh, habis itu sholat subuh. Sholat subuhnya aman nih, kan ya? Sholat subuhnya aman. Wah, Yusuf, Anda sholat subuh aman. Saya melaksanakan yang mustahab, tapi sholat subuh saya aman. Oh iya, enggak apa-apa. Terus kita tanya, besoknya terus gimana? Iya, tapi besoknya saya enggak masuk kerja. Hati-hati. Sholat subuhmu aman, tapi kerjamu kamu rusak. Itu juga wajib. Kenapa? Karena kamu memiliki perjanjian dengan perusahaan itu, di mana kamu harus masuk jam 7. Dan karena kamu asik ngobrol sampai jam 4 subuh, akhirnya kamu tidak masuk kerja. Ini kamu merusak yang wajib. Kamu merusak yang wajib. Jadi yang wajib itu bukan hanya sholat saja. Jangan dikira hanya sholat saja, hanya puasa saja. Oke? Ini contoh. Contoh berikutnya. Dermawan. Maksudnya gimana? Yakni kalau ada orang datang ngasih. Kalau ada orang butuh bantuan ngasih. Ini hal yang bagus. Ana tak pernah larang hal yang begini. Ini hal yang bagus. Dermawan hal yang bagus. Tetapi tidak boleh ifrat tafrid. Yakni tidak boleh pelit dan tidak boleh berlebihan. Di pembahasan hadis yang sebelum-sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa silahkan kamu menjadi orang yang perhitungan tapi jangan pelit. Dan silahkan kamu jadi orang yang dermawan tapi jangan berlebihan. Nah, terkadang ketika dia berlebihan, dapat uang, sumbang-sumbang, dapat uang, kasih-kasih, dapat uang, bagi-bagi. Hal yang bagus, mustahab dan bagus. Tapi kalau hal ini, yakni dapat uang kasih-kasih, dapat uang bagi-bagi, dapat uang makan-makan, ngajak teman, biar tetangganya, ikhwan-ikhwannya juga senang, ini hal yang bagus. Tetapi jika hal ini sampai membuat keluarga tidak ternafkahi, kamu merusak yang wajib. Kenapa? Karena menafkahi keluarga itu wajib. Menafkahi, bukan menimbun ya Anda. Menafkahi yang gimana? Yani hari ini istrimu makan atau tidak? Hari ini anakmu makan atau tidak? Satu. Terus yang termasuk nafkah apa? Hari ini istrimu berpakaian atau tidak? Anakmu hari ini berpakaian atau tidak? Dua.
Yang masuk dalam nafkah apa lagi? Hari ini istrimu di dalam rumah atau tidak? Yani kamu punya rumah atau tidak? Anakmu itu kena hujan atau tidak? Kalau tidak ada rumah, ini kamu tidak menafkahi. Jadi nafkah itu salah satunya rumah. Nafkah itu salah satunya pakaian. Bukan hanya makan. Jangan dikira nafkah itu hanya sekedar makan saja. Ini kadang kita suka istilahnya, karena mungkin juga tidak pernah bertanya ke ustadznya, akhirnya tidak tahu, dikira yang namanya nafkah itu hanya makan saja. Oh, enggak. Nafkah itu bukan hanya makan saja. Nafkah itu meliputi makan, minumnya keluarga 1, meliputi baju 2, meliputi rumah 3, meliputi kesehatan 4, meliputi jalan-jalan 5. Ini hak mereka, ini hak keluarga, hak anak dan hak istri yang kita mesti berikan. Hak baju maksudnya apa? Maksudnya begini. Lihat istri kita nih. Kita lihat istri kita nih, janganlah pula 5 tahun bajunya itu aja nggak diganti. Jangan sampai 5 tahun bajunya itu aja tak diganti-ganti. Kenapa? Ya karena Yusufnya tidak pernah. Karena Yusufnya tidak pernah beliin baju misalnya. Nah, ya bajunya itu aja. Sampai akhirnya orang bakal hafal. Jadi kalau istrinya Yusuf dan anaknya Yusuf datang ke suatu pertemuan, orang hafal. Pasti bajunya warna ini, celananya warna ini. Kenapa? Karena tidak ganti-ganti 5 tahun. Itu saja. Padahal si Yusufnya mampu. Padahal si Yusufnya mampu untuk membelikan baju itu. Ini Yusuf merusak yang wajib. Tak boleh. Harus dibeli itu baju anak, baju istri. Kenapa? Karena itu istilahnya sya'niyah. Apa sya'niyah itu? yakni kelayakannya. Kelayakan si istri itu misalnya dalam setiap 6 bulan sekali punya baju baru, ya itu dikasih. Itu kelayakan dia. Bagaimana ada orang yang layaknya dia sehari makannya cuma 2 kali. Ya sudah 2 kali. Ada orang yang layaknya 3 kali, ya sudah 3 kali. Kan gitu kan beda-beda. Ada istri orang yang setiap bulan mesti punya baju baru dan layak hidupnya memang begitu. Mesti diturutin itu. Itu nafkahnya, kewajiban kita. Bukan mubazir, enggak. Kenapa? Karena kelayakan dia. Jadi suami manajer. Perempuan ini juga dari anak orang kaya. Dan memang sejak dulu kehidupannya begitu. yakni sebulan sekali dia ganti baju. Tapi baju yang lama nanti dia sedekahkan ke orang lain. Tidak terus jadi kain pel, tidak. Baju yang lama disedekahkan ke orang lain, dia beli baju baru. Dan memang kehidupannya begini. Dan suaminya mampu untuk melakukan hal ini, dikasih. Ini nafkah, ini wajib. Terus apa lagi? Ada yang misalnya 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali ganti baju. Tidak apa-apa. Kalau kita mampu dikasih. Ini baju. Terus apa lagi? Rumah. Istri dari orang kaya. Si Yusufnya nyari istri dari orang kaya. Di mana kelayakan hidup si perempuan ini semestinya dia hidup di rumah yang mapan, bukan rumah dari gedek, enggak. Bukan rumah yang dari gedek, enggak. Nah, si Yusufnya mampu untuk menyediakan rumah itu. Tapi si Yusufnya nyari rumah yang dari gedek. Yang dia bisa menyediakan rumah mapan, tapi istrinya dikasih tinggal di rumah gedek tadi, bilik bambu atau bilik papan tadi. Ini tidak benar. Ini kita tidak memberi nafkahnya. Ini. Kemudian apa lagi? Kesehatan, yakni uang jaminan kesehatan istilahnya. Kalau di Indonesia kan sudah ada jam sostek itu. Itu harus disisihin itu. Disisihin untuk setahun berapa kira-kira kebutuhan kesehatan kita. Anggaplah 2 juta. 2 juta itu disisihin untuk kesehatan setahun. Nanti kalau tidak terpakai baru dihumusin. Itu. Terus apa lagi? Jalan-jalan. Refreshing istilahnya kita. Tamasya.
tamasya itu dari bahasa Arab. Tamasya yakni melihat-lihat. Dari bahasa Arab. Tamasya sebenarnya dari kata masyun, yakni jalan-jalan. Jalan-jalan, masyun, jalan-jalan. Tamasya yakni berjalan-jalan, ya. Tapi berjalan-jalannya sambil melihat-lihat. Maksudnya apa? Maksudnya refreshing. Jadi refreshing sebulan sekali misalnya, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali refreshing. Kemana? Kalau misalnya ke Jakarta, ya ke kebun binatang, nunjukin anak-anak, ini binatang fulan, ini binatang fulan. Terus kemana lagi? Ke tempat-tempat yang bermanfaat, ya. Ke tempat-tempat yang bermanfaat, ke tempat-tempat yang ada unsur pendidikan, misalnya ke Taman Mini Indonesia Indah itu tunjukin, inilah rumah adat Papua, inilah rumah adat Sumatera Barat, inilah rumah adat Solo. Jadi anak-anak tahu, oh ini rumah adatnya begini, oh pakaian adatnya begini. Bukan pula refreshing kita kemana? Refreshing ke mana misalnya ke tempat yang tidak bermanfaat. Itu percuma, itu tidak bermanfaat, tidak baik. Maksud saya, ya ini jangan sampai hal-hal yang mustahab, nyumbang bagus, ini hal yang bagus. Bukan tercela, enggak, ini hal yang bagus. Tapi kalau sampai merusak yang wajib, ini tidak benar. Dikatakan Amirul Mukminin Imam Ali salam mengatakan la qurbata bin nawafil idza azarrat bil faraid. Yani tidak ada itu kedekatan kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang mustahab jika sampai merusak hal-hal yang wajib. Nah,